Selamat datang di video ini. Video ini adalah video bagian 2 untuk pembahasan kombinasi bisnis. Untuk yang belum melihat video bagian 1 akan saya taruh di description box. Silakan saudara klik linknya supaya nanti menyambung dengan pembahasan saya di bagian 2 ini. Baik, kita akan langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Untuk contoh yang konsolidasi ya, yang di poin 2. Nah, sebelum kita mengerjakan transaksi ini, akan saya jelaskan sedikit dulu untuk analoginya konsolidasi ya. Oke, kita lihat konsolidasi. Nah, di sini konsolidasi itu ada PT Makmur, PT Jaya yang melakukan kombinasi bisnis dengan cara konsolidasi. Lalu PT Makmur dan PT Jaya ini akan melebur menjadi satu, menjadi PT Makmur Jaya. Ya, jadi PT Makmur dan PT Jaya ini akan dibubarkan, lalu akan dibentuk PT Makmur Jaya. Ya, nah ini PT penerusnya. Kemudian PT Makmur Jaya ini, ya, itu melakukan investasi dengan cara menerbitkan saham ke PT Makmur dan PT Jaya yang nanti akan dicatat sebesar nilai wajar. Kemudian PT Makmur dan PT Jaya akan mengalokasikan mengalokasikan investasinya dengan cara memberikan aset dan juga liabilitas yang nanti akan dicatat sebesar nilai wajar yang akan diterima oleh PT Makmur Jaya. Ya, jadi PT Makmur dan PT Jaya ini melebur, hilang. Jadilah PT Makmur Jaya. Oke. Kita kembali ke Excel-nya ya. Maka yang pertama itu adalah kita catat dulu untuk investasi yang dilakukan itu adalah ya di dalam handout itu adalah 600 lembar dengan harga pasar 200 rupiah, maaf 20 rupiah per lembar, nominalnya masih sama 10 rupiah ya. Maka kita catat debitnya itu investasi di PT Makmur dan PT Jaya. Hati-hati ini jangan sampai salah saudara. Jadi di PT Makmur dan PT Jaya, kalau sebelumnya itu hanya di PT Jaya, kalau ini di PT Makmur dan PT Jaya, karena yang melebur itu ada PT Makmur dan PT Jaya. Kemudian kita catat sahamnya sebesar nilai nominal, kemudian kreditnya ya itu adalah AGIO saham, selisihnya. Ya, ini kita catat 600.000 lembar dikali 20 sebesar 12 juta. Lalu modal saham ini 600.000 lembar dikali 10 rupiah. Kemudian untuk AGIO ini adalah selisihnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Makmur dan PT Jaya. Nah, untuk penerimaan ini, alokasi investasi ini, karena PT Makmur dan PT Jaya ini melebur, maka yang dicatat itu adalah totalnya sebesar nilai wajar. Jadi nilai wajar dari kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Makmur dan juga PT Jaya. Ya, jadi yang kita catat adalah ini. Ya, nilai wajar ini, nilai wajar ini, ya, dijumlah dengan ini. Ya, jumlah dengan ini. Oke. Ya ini nilainya, total nilai wajar. Ya, kalau itu merger yang dicatat penerimaannya hanya nilai wajar pada PT Jaya saja. Tetapi kalau konsolidasi itu nilai wajar PT Makmur dan juga nilai wajar PT Jaya. Ya, oke kita catat. Ya, sama debitnya kita catat debitnya. Ya, 6.500.000. Kemudian untuk tanah ya kita catat. Kemudian aset tetap lain kita catat. Kemudian sisakan satu saja, satu baris.
Kemudian saudara isi akumulasi depresiasi, ya. Kemudian macam-macam utang. Lalu investasi ini di PT Makmur dan PT Jaya ini kita kredit ya sebesar 12 juta. Jangan lupa ini jangan sampai salah nama perusahaannya. Ya, kalau yang sebelumnya itu PT Jaya, yang ini PT Makmur dan Jaya. Kalau nanti ini saudara keliru, maka ini akan saya salahkan karena investasinya kalau kita tidak merujuk ke perusahaannya, kita tidak tahu ini investasinya ke siapa atau di mana. Ya, oke. Lalu kita hitung selisihnya. Ya, kita jumlah selisihnya. Sum. Ya, oke. Oke, ini kita jumlah. Oke, kemudian ini juga kita jumlah lagi. Nah, ini kita jumlah. Oke, berarti kurangnya ada di sisi debit. Karena ini kurangnya ada di sisi debit, berarti ini kita catat sebagai goodwill. Ya, goodwill-nya sebesar berapa? Kita lihat 17.300 dikurangi 15.650. Berarti goodwill-nya sebesar 1.650. Ya, mudahnya seperti ini saudara. Tapi kalau saudara mau menghitung sendiri, kita coba dengan cara yang lain, yaitu nilai investasinya, ya kita bandingkan dengan nilai wajar aset bersih. Nilai investasi itu adalah 12 juta. Kemudian nilai wajar aset bersih, ya itu adalah sebesar nilainya adalah ya 10.350. 10.350 ini dari mana? Ya, 10.350 ini adalah nilainya dari ya 13.950 ya 13.950 dikurangi 3.600. Ya, jadi ini ya kita kurangkan dengan ini. Ya. Jadi total aset kita kurangkan dengan macam-macam utang. Ya. Maka ketemu 10.350. Berarti nilai investasi jauh lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersihnya. Maka ini kita catat sebagai goodwill. Sebesar 1.650. Maka laporan keuangannya bukan lagi laporan keuangan PT Makmur, ya, tetapi ini sudah laporan posisi keuangan PT Makmur Jaya. Ya, nah ini pencatatannya kita ambil saja dari sini, saudara. Ya, dari jurnal ini, asetnya kita catat. Ya, kita catat. Oke, kita catat ini sampai dengan goodwill. Kemudian untuk ini kita catat. Lalu untuk modal saham ini sebesar berapa? Sebesar ini, saudara. 2 jurnal di atas. Ya, ini kita catat 6 juta dan 6 juta. Ya, maka ketemu total asetnya itu adalah sebesar 15.600. Di sini juga harusnya 15.600. Oke, ini konsolidasi jika pada transaksi ini muncul goodwill. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah jika konsolidasi juga, tetapi lembar yang dikeluarkan itu sama, masih 600 lembar, tetapi nilainya adalah Rp16. Kita catat investasinya ya, yaitu adalah 600 dikali Rp16, maka ketemu nilainya sebesar 9.600. Kita catat pada investasi di PT Makmur dan PT Jaya 9.600. Kemudian kita catat nominalnya ke modal saham, ya. Kemudian kita catat selisihnya ke agio saham, ya 3.600. Ya. Kemudian kita catat penerimaan aset dan liabilitas. Ya, aset dan liabilitas dari PT Makmur dan PT Jaya sebesar nilai wajarnya. Jadi nilai wajar PT Makmur dan PT Jaya. Ya, kita catat sama. Ini kita D
debit, ya, debit. Nah, debitnya kita catat dulu semuanya. Kemudian kita masukkan kreditnya. Kalau debitnya sudah selesai, kita masukkan kreditnya. Sisakan 1, ya. Kemudian kita catat. Semuanya kita catat dulu. Ini investasi, kita kredit, kita tutup. Ya, jadi dengan kita nerima, berarti investasi di PT Makmur Jaya kita tutup. Kemudian setelah itu, ya kita hitung. Ya, kita hitung di sisi debit itu nilainya berapa. Nah, itu sisi debit 15.650, kemudian di sisi kredit ya, 14.900. Berarti kurangnya di sisi kredit yaitu sebesar 14.900 dikurangi ini ya, dikurangi 750. Berarti ini adalah laba negosiasi sebesar 750.000 di sisi kredit. Kalau saudara mau menghitung lagi, ya selain dengan cara ini, saudara bandingkan saja nilai investasi, yaitu adalah 9.600.000 dikurangkan dengan nilai aset, nilai wajar aset bersih, yaitu 10.350. Maka ini selisihnya adalah 750. Ya. Nah, untuk laporan posisi keuangan setelah konsolidasi pada PT Makmur Jaya ini sama, hanya tidak ada goodwill ya. Kita catat. Ya, kemudian di sini macam-macam utang. Nah, untuk modal saham ini masih sama, hanya selisih. Ini akhirnya dari sini sama. Nah, tetapi ada saldo laba. Nah, saldo laba ini adalah kita mencatat laba negosiasi 750.000. Maka di sini 750.000. Oh, maaf, 750.000. Ya. Oke. Maka kalau kita total ya, ini 13.950, di sini juga 13.950. Oke, untuk konsolidasi, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akan lanjut di poin yang ketiga, yaitu jika perusahaan PT Makmur dan PT Jaya itu melakukan kombinasi bisnis melalui akuisisi. Sebelum saya jelaskan untuk transaksinya, kita akan lihat dulu untuk gambarannya akuisisi itu seperti apa. Ya, untuk akuisisi itu ada PT Makmur dan PT Jaya. Nah, PT Makmur ini melakukan investasi berupa menerbitkan saham atau mungkin dengan liabilitas atau mungkin kas lain yang nanti akan dicatat sebesar nilai wajar. Kalau di dalam kasus yang akan kita bahas itu menerbitkan saham. Nah, tetapi PT Jaya ini tidak dibubarkan. Jadi masih ada ya. Jadi PT Makmur itu tetap berjalan, PT Jaya pun masih tetap berjalan. Oke, kita akan lihat di dalam Excel-nya ya. Yang pertama itu kita akan catat dulu investasinya ya, yaitu dengan menerbitkan 150.000 lembar saham harganya Rp26. Kita catat ya, debitnya berarti investasi pada PT Jaya sebesar 3.900.000 yaitu adalah 150 dikali Rp26. Lalu kita catat nilai nominalnya modal saham ya, 150, kemudian selisihnya kita catat sebagai AQ saham. Ya. Nah, kemudian ya, karena di sini PT Jaya itu tetap berdiri, maka PT Jaya itu juga memiliki laporan posisi keuangan. Sehingga yang akan kita laporkan itu adalah laporan posisi keuangan PT Makmur setelah akuisisi dan juga laporan posisi keuangan PT Jaya setelah diakuisisi oleh PT Makmur. Nah, ketika kita mencatat
membuat laporan posisi keuangan PT Makmur, kita akan mencatat nilai yang ada di laporan posisi keuangan itu sebesar nilai bukunya, ya, sebesar nilai buku yang ada di sini. Ini yang kita catat. Ya, tidak ada perubahan, maka dicatat sebesar nilai buku. Ya, nilai buku. Nih. Ya, nilai buku hanya ada tambahan dari jurnal ini. Yang mencatat itu adalah PT Makmur. Ya, PT Jaya tidak ada pencatatan. Sehingga ini kita isi sama dengan yang ada di dalam soal. Ya, tambah ini saudara, investasi pada PT Jaya. Ya, ini kita masukkan. Kemudian macam-macam utang masih sama. Ya, modal saham ini bertambah dari sebelumnya itu adalah 3.200.000 ditambah 1.500.000 sehingga di sini 4.700.000. Akio saham juga sama. Saldo laba juga masih sama. Sehingga totalnya adalah sebesar 10.700.000. Ya. Nah, ini untuk laporan posisi keuangan itu ada kaitannya dengan jurnal di atas karena yang mencatat ini adalah PT Makmur. Lalu laporan posisi keuangan pada PT Jaya itu tidak ada perubahannya sama sekali, masih tetap sama. Yang berbeda itu hanya kepemilikannya saja. Jadi untuk laporannya masih sama, maka ini kita catat. Ya, sama. Nilainya sama dengan yang ada di dalam soal. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah kepemilikannya. Misalnya PT Jaya itu tadinya dimiliki oleh Tuan A, ya sebelum akuisisi. Nah setelah akuisisi ini menjadi kepemilikan oleh PT Makmur. Jadi yang berbeda hanya kepemilikan. Nilainya tetap sama. Lalu tambahan karena ini adalah akuisisi, ya di poin 4, itu adalah diminta untuk membuat laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Makmur dan PT Jaya. Perlu saya sampaikan kembali bahwa untuk akuisisi itu diperlukan atau wajib untuk membuat laporan posisi keuangan, laporan keuangan konsolidasian untuk menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut itu merupakan satu entitas, maka harus dibuatkan laporan konsolidasiannya. Nah, untuk laporan konsolidasiannya ini ya, untuk ya dalam rangka menunjukkan satu entitas, maka akan dibuatkan laporan keuangan konsolidasian ya, karena ini ada akibat dari kombinasi bisnis ya, sehingga ini hanya dilakukan oleh entitas induk. Jadi anak itu tidak melakukan konsolidasian. Yang melakukan konsolidasian itu adalah induk ya. Oke. Nah, untuk proses pembuatan konsolidasian ini secara sederhananya dulu ya. Secara sederhananya ya, nanti investasi pada PT Jaya ini melebur, saudara, hilang. Karena ini tidak boleh terlihat di laporan posisi keuangan. Ya, ini kita lebur. Semua akun itu dijumlah, ya, semua akun ini dijumlah, kecuali ini, 3 ini. Ini tidak dijumlah. Ya, ini tidak dijumlah dengan ini. Tidak dijumlah. Nah, ini saya kasih warna beda. Ini nanti kita tutup. Ya, kita tutup. Kemudian yang ini itu tidak dijumlah. Jadi saat pembuatan laporan posisi keuangan konsolidasian, ketiga ini, tiga ini tidak boleh dijumlah. Tidak boleh dijumlahkan menjadi satu. Ya, tidak boleh dijumlahkan menjadi satu. Nah, untuk membuat laporan konsolidasian, kita perlu menghitung dulu yang namanya berapa goodwill yang timbul. Ya. Nah, goodwill itu timbul dengan cara perhitungannya
sama nilai investasi yang tadi. Investasi pada PT Jaya tadi nilainya adalah sebesar 3.900.000, ya, 3.900.000 dikurangkan dengan nilai buku ekuitasnya. Nilai buku ekuitasnya PT Jaya yang ini. Ya, ini kita kurangkan dengan ini. Maka ini nilainya, ya, ketemunya ini adalah 2.300.000, selisihnya adalah 1.600.000. Ya. Kemudian kita hitung alokasi selisihnya. Alokasi selisih ini dari mana? Dari data yang ini, Saudara. Nah, data ini. Saya kasih warna ini. Ini kita gunakan, ya. Oke, kemudian kita masukkan selisihnya aset tadi. Nilainya 200, ya. Kemudian sampai dengan macam-macam utang. Hati-hati untuk perhitungan minus ini, ya. Kemudian totalnya alokasi selisih itu adalah 1.100.000. Maka untuk transaksi ini ada goodwill sebesar 500.000. Ya. Jadi nanti ada goodwill 500.000, kemudian ini tidak boleh dijumlah, ini kita tutup nanti. Sebenarnya ini nanti ada eliminasi, tapi ini saya tidak akan bahas di sini, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini juga tidak dijumlah, ya. Jadi ini hilang, Saudara. Yang kita gunakan ini tidak dijumlah, ini hilang, ya. Oke, maka ini kita masukkan, kita total tadi, ini dijumlah sama ini, ya. Kemudian, ya, kita jumlahkan, ya, sebesar 6.100.000, ya, semua dijumlahkan sampai dengan aset, akumulasi depresiasi. Goodwill-nya berasal dari perhitungan ini, yang 500.000, ya. Kemudian kita masukkan macam-macam utang, sama jumlah yang di atas. Lalu untuk modal, ini yang dicatat hanya yang ada di induk saja. Yang dicatat yang hanya di induk saja. Yang di anak dihapus atau dihilangkan. Ya. Oke, maka totalnya itu adalah sebesar 12.400. Oke, ini untuk proses perhitungan atau pembuatan laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, nanti lebih rincinya untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasi itu akan dibahas di pertemuan nanti. Ini secara gampangnya dulu seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya itu adalah, ya ini sama untuk perhitungan konsolidasi, itu adalah investasi, ya 3.900.000 dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Aset neto, ya 500.000, sama caranya. Tapi kalau mau dirinci seperti ini, ya. Lalu yang selanjutnya, jika nilai harga pasarnya itu Rp20, maka ini kita catat sama investasi pada PT Jaya sebesar 3 juta, kemudian ini modal saham, lalu ini adalah agio saham 1.500.000. Kemudian saat pembuatan laporan posisi keuangan yang berubah hanya pada PT Makmur. Pada PT Jaya itu tidak terjadi perubahan, masih sama. Yang berubah hanya kepemilikan saja. Yang berubah dari mana? Nih, ditambahkan investasi, ya, sebesar 3 juta. Kemudian ini sama, ya. Kemudian ini juga sama, investasi, modal, agio saham, ini masih sama. Ya, masih sama ini. Totalnya sama. Jadi yang berubah itu adalah investasi dan juga modal saham dan agio saham akibat dari zona di atas. Ya. Kemudian di di PT Jaya masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya kepemilikan saja. Ya. Oke. Lalu kita akan membuat laporan posisi keuangan konsolidasian.
Nah, sebelum kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasian, kita akan menghitung dulu apakah terjadi goodwill atau laba negosiasi. Kita hitung di sini ada investasinya, ya 3 juta, kemudian nilai modal, nilai buku investasi itu adalah nilai ekuitasnya, ya, ini sebesar 2.300.000, maka selisihnya adalah 700. Kemudian kita selisihkan dengan alokasi nilai wajar, ya, alokasi selisih nilai wajar, itu totalnya tadi 1.100.000, maka ada laba negosiasi 400.000. Ini dari angka yang kita hitung di tabel, ya. Atau mudahnya saudara tinggal buat nilai investasi dikurangi nilai wajar aset liabilitas, ya 3.400.000, maka ketemu laba negosiasi 400.000, sama caranya, ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, ya, untuk investasi ini, ya, ini dan juga ini kita abaikan. Ya, kita abaikan. Ini kita hilangkan, ya. Lalu kita masukkan nilainya dengan menjumlah aset dan aset pada kedua perusahaan, ya. Oke, kita catat. Ya. Kemudian untuk macam-macam utang dan modal dan juga gio masih sama, ini 2 dengan yang ada di induk, ya. Kemudian saldo laba itu adalah 1.200.000, ya, 1.200.000 ditambahkan dengan nilai ini laba negosiasi 400.000, maka ketemu di sini 1.600.000. Maka untuk totalnya itu adalah 11.900. Ya, 11.900 sama. Ya, untuk ini nilainya 11.900, ya. Nah, PT Makmur dan PT Jaya tetap berdiri, tetapi nanti di akhir periode PT Makmur wajib mengeluarkan laporan keuangan konsolidasian untuk memperlihatkan bahwa kedua perusahaan ini merupakan satu entitas. Nah, PT Jaya ini hanya akan melaporkan laporan keuangannya ke PT Makmur. Demikian untuk pembahasan kombinasi bisnis bagian 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya. Untuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak di WA. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.